Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi saran langkah-langkah persiapan implementasi kurikulum Merdeka. Sebelum mengimplementasikan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran, sekolah harus mengenal kurikulum Merdeka lebih jauh. Mulai dari apa saja perubahan di dalamnya, apa yang harus dipersiapkan, hingga bagaimana cara mengimplementasikannya. Bagi sekolah yang akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka, ada 3 pilihan implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri. Pertama, mandiri belajar. Kedua, mandiri berubah. Ketiga, mandiri berbagi. Bagi sekolah yang akan memilih mandiri belajar, satuan pendidikan menerapkan beberapa prinsip kurikulum Merdeka dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, namun tetap menggunakan kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Artinya, kurikulum yang digunakan masih tetap menggunakan kurikulum sebelumnya atau kurikulum 2013, tetapi beberapa prinsip kurikulum Merdeka sudah mulai diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, seperti pembelajaran berdiferensiasi dan lain sebagainya. Kemudian, bagi sekolah yang memilih mandiri berubah, menggunakan kurikulum Merdeka dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkannya dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Artinya, kurikulum yang digunakan sudah kurikulum Merdeka dan mulai mengembangkan dan menerapkannya dalam pembelajaran dan asesmen mengacu pada perangkat ajar yang disediakan dari pemerintah. Yang ketiga, bagi sekolah yang memilih mandiri berbagi, menggunakan kurikulum Merdeka dalam mengembangkan satuan pendidikannya dan menerapkannya dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lain. Artinya, kurikulum yang digunakan sudah kurikulum Merdeka, sama seperti mandiri berubah. Tetapi, kalau yang mandiri berbagi, sudah mulai harus membagikan praktik-praktik baiknya kepada sekolah sekitar, tidak hanya untuk sekolahnya saja. Itu 3 pilihan implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri. Sekolah dapat memilih akan menerapkan menggunakan jalur yang mana sesuai dengan kapasitas dan kondisi sekolahnya masing-masing. Kemudian, apa yang harus dipersiapkan sekolah dan guru-guru untuk persiapan implementasi kurikulum Merdeka? Berikut beberapa persiapan implementasi kurikulum Merdeka yang perlu dilakukan oleh sekolah dan guru-guru. Pertama, memahami regulasi kurikulum Merdeka. Kedua, menyelesaikan pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Ketiga, menganalisis capaian pembelajaran. Keempat, menyusun perangkat ajar. Kelima, memahami asesmen atau penilaian kurikulum Merdeka. Kita akan coba bahas satu persatu. Memahami regulasi kurikulum Merdeka. Apa saja yang harus dipahami? Pertama, pelajari panduan-panduan kurikulum Merdeka, mulai dari panduan pembelajaran, asesmen, pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan, dan lain sebagainya, agar dapat memahami kurikulum Merdeka secara utuh dan menyeluruh. Kemudian, pelajari karakteristik kurikulum Merdeka, karena kurikulum Merdeka lebih fokus pada materi esensial, lebih fleksibel, pembelajaran berbasis proyek, serta perangkat ajar yang beragam. Kemudian, perbandingan dan perbedaan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Karena kurikulum 2013 itu hanya berfokus pada intrakurikuler atau tatap muka, sedangkan kurikulum Merdeka menggunakan paduan pembelajaran intrakurikuler dengan kokurikuler ya, melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian, pembelajaran paradigma baru. Karena pembelajaran paradigma baru itu berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, pelajari mengenai struktur kurikulum, dan terakhir, pelajari mengenai profil pelajar Pancasila, mulai dari dimensi, elemen, dan juga subelemen. Itu mengenai memahami regulasi kurikulum Merdeka. Kemudian, berikutnya, menyelesaikan pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Bagi sekolah yang akan menerapkan implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri, tentu harus
menyiapkan diri sebaik-baiknya. Salah satu caranya adalah dengan menyelesaikan pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar. Mulai dari menyelesaikan seluruh topik yang terdiri dari beberapa modul, kurang lebih di PMM itu ada 25 topik lebih yang terdiri dari beberapa modul. Kemudian, mengerjakan post-test dari setiap modul yang tersedia, dan terakhir, melakukan aksi nyata dari seluruh topik untuk menguji pemahaman mengenai kurikulum Merdeka. Kemudian selanjutnya, menganalisis capaian pembelajaran. Bapak Ibu guru di sekolah, sebelum menerapkan kurikulum Merdeka, perlu menganalisis capaian pembelajaran sesuai dengan fasenya masing-masing. Jadi, membedakan mana itu konten dan juga mana itu kompetensi. Kemudian, apabila sudah menganalisis capaian pembelajaran, kemudian menyusun tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, kemudian terakhir menentukan bab atau materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Selanjutnya, menyusun perangkat ajar. Apa saja yang harus disusun? Yang pertama, modul ajar. Kedua, bahan ajar. Yang ketiga, modul proyek, karena ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk modul ajar sendiri juga harus dipelajari terlebih dahulu, karena modul ajar ada sedikit perbedaan dengan RPP mengenai muatan-muatan yang harus ada pada modul ajar itu sendiri. Kemudian, yang terakhir, memahami asesmen dan penilaian kurikulum Merdeka, mulai dari prinsip asesmen, perencanaan asesmen, pelaksanaan asesmen, serta pengolahan dan pelaporan hasil asesmen. Karena asesmen pada kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 ada perbedaan, dan itu perlu dipelajari terlebih dahulu agar nanti ketika pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka sudah siap dengan semua aspek mengenai kurikulum Merdeka. Sekian langkah-langkah persiapan implementasi kurikulum Merdeka yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.